Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para yai, para guru-guru ngaji kang kula taati, sahibul bait sekeluarga ingkang kula hormati, mempelai berdua Fandi Ahmad Rifki Esos dan Rizka Safitri Damayanti SM belum betul paham singkatan sarjana manajemen. Para bapak, para ibu, para sedherek undangan ingkang kula hormati. Puji syukur dhateng Allah saged pinanggih, saged kempal kanthi keadaan iman Islam sehat wal afiat. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya tiyang manten itu pasti keinginannya adalah rumah tangganya selamat bahagia dunia sampai akhir, siapapun. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, arba'un min sa'adatil mar'i. 4 hal yang membuat rumah tangga itu bahagia. Papat niki lek boten tenggene mantennya maupun manten kawan-kawan lawas-lawas. Pokoknya lek enten papat niki dijamin rumah tangganya bahagia. Mengke kula sampaiaken setunggal-setunggal. Kalau mungkin tenggene jenengan baru ada 2, dilengkapi sampai 4. Kalau tenggene jenengan rumah tangganya baru ada 3, berarti kurang 1 dilengkapi. Lek wis 4, insyaallah rumah tanggane bahagia. Oleh lek Kanjeng Nabi sing dawuh niku pasti benar ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi dawuh boten wonten dasar hawa nafsu, tapi semua gerak-gerik beliau, dawuh-dawuh beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Rumah tangga bahagia itu kalau istrinya sholihah. Kenapa kok istri yang disampaikan? Ternyata Allah Ta'ala dawuh di Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum, istrimu sawah ladang. Gusti Allah itu mengibaratkan istri bagaikan sawah. Bibit niku walaupun tidak begitu unggul, tapi lek sawai sae, sawai kelas, ditanduri nopo-nopo niku thukule niku sae. Tanduri semangka sae, tanduri lombok sae, tanduri melon sae, tanduri pari. Memang sawahnya kelas. Walaupun bibit unggul, lek sawai padas campur rejeng, sampai mes berubah. Sajane Nabi Nuh itu bibitnya unggul, Pak. Cuma sawai boten tepat. Istrinya tidak tepat. Punya anak namanya Kan'an, persis kados mboke. Bojone Nabi niku sing mlebu neraka kali.
siji Nabi Nuh, loro bojone Nabi Lut. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma fala yughniya anhuma min Allahi syai'a wa qila udkhulan nara ma'ad dakhilin. Nate juara qiraat tingkat RT. Makanya kan latih segitu suara. Pesertane 5. Sing loro pilek, sing loro watuk. Jurine keturun. Kula dilihat lolos menang. Perumpamaan istri yang ingkar adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kana tahta abdaini min ibadina sholihaini. Padahal kedua perempuan ini hidup di tengah-tengah orang yang soleh. Nabi Nuh soleh, Nabi Lut soleh. Fakhanatahuma. Sayang keduanya khianat. Ngapunten. Jangan ada yang tersinggung. Ngapunten. Ojo ngomong bojone ustad, bojone imam tahlil, bojone kiai, bojone guru TPQ, bojone nabi mawon ono sing mlebu neraka kali, apa maneh bojone sampeyan. Nggih mboten? Nggih. Sajane bibite unggul, sawahnya ndak tepat. Dibalik ceritanya, bibite mboten unggul sajane, tapi sawahnya kelas. Siapa itu? Istri Raja Fir'aun. Fir'aun ini mentak, bibitnya gak unggul belas, tapi istrinya solihah. Angger bengi nangis teng pangeran. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'inda baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Perumpamaan istri yang iman adalah istri Raja Fir'aun. Tiap malam bangun nangis, ya Allah bangunkan saya istana di surgamu ya Allah. Apa istana suami saya? Lindungi saya Allah dari kedoliman suami saya dan tentara-tentara yang dolim-dolim. Ini kerajaan rusak ya Allah. Tentaranya dolim, rajanya dolim. Saya hidup di kerajaan yang rusak. Saya jangan ikut rusak ya Allah. Sampai lindungi ya Allah, saya di Allah. Jarang ada wanita seperti ini. Hidup di kerajaan yang mewah tapi tidak tertarik. Padahal semua wanita senang perhiasan, senang yang indah-indah. Ini mau minta perhiasan berapa kintal? Fir'aun siap. Intan ada, berlian ada, emas ada. Tapi Siti Asia tidak tertarik sama sekali. Jarang. Bojone sampeyan udah anjing-anjingnya hilang. Emas setengah gram. Nepisi kasur seminggu. Kamar disapu bolak-balik. Beliau nyangka betul. Setengah gram. Niki Siti Asia ke kerajaan yang luar biasa. Firman. Kalau betul berarti cerita rutut, cerita rutut panjang sekali. Saya Fir'aun dan istrinya tidak punya anak, tapi ada bayi di sungai, di wadi pertikintir. Isu-isu Siti Asia tepat terus nemu bayi ini. Diambil oleh Siti Asia, dibesarkan di kerajaan Fir'aun, hidup di kerajaan Fir'aun, makan dan minum di kerajaan Fir'aun, di tangan wanita solihah yang namanya Siti Asia. Yang nemu di sungai ini besar, tumbuh menjadi anak yang soleh dan menjadi Nabi Musa alaihissalam. Seorang perempuan yang solihah
istri yang solihah. Orang paling kaya di kota Mekah saat itu Sayyidatina Khadijah, miliarder. Kalau sekarang ya punya banyak perusahaan lah. Tapi begitu menjadi istri Kanjeng Nabi Muhammad, semua kekayaannya dia sumbangkan demi kesuksesan perjuangan suami. Sampai-sampai Sayyidatina Khadijah ini menjelang wafat tidak punya uang sepeser pun untuk beli kain kafan. Bilang sama Fatimah, putri beliau, Fatimah, iya ayah, iya ibu, sampaikan ke ayahmu nak, surban yang biasa dipakai oleh ayahmu, aku minta nak, barangkali aku wafat nanti untuk kain kafan saya. Rasanya sudah dekat ajal saya menghadap kepada Allah. Nah, tolong nak, bilang sama ayahmu, surban yang sudah dipakai, saya minta untuk kain kafan saya. Disampaikanlah oleh Fatimah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, ayah, tadi ibu bilang begini, bilang begini, bilang begini. Ayah, Nabi Muhammad menangis. Wahai Siti Khadijah, istriku yang tercinta, Sayyidatina Khadijah, saya dihina orang kafir Quraisy, engkau yang membela saya. Saya pertama jumpa malaikat Jibril di dalam gua, saya ketakutan. Engkau yang menyelimuti saya, yang mendinginkan hati saya, engkau wahai Khadijah. Orang Islam diboikot ekonominya 3 tahun dengan orang-orang kafir Quraisy. Hartamu kamu keluarkan semua untuk mencukupi kebutuhan umat Islam selama 3 tahun. Perang Badar hartamu kamu keluarkan, perang Khandaq hartamu kamu keluarkan. Sekarang kamu tidak punya uang sepeser pun, hanya minta surbanku ini, saya kasih Khadijah, saya kasih Khadijah. Malaikat Jibril turun. Assalamualaikum wahai Nabi. Waalaikumsalam Jibril. Salam dari Allah buat panjenengan lan kaki garwa panjenengan Sayyidatina Khadijah. Apa wahai Jibril? Ini wahai Nabi, kain kafannya Bu Khadijah dari surga. Kain kafannya dihantar malaikat Jibril dari surganya Allah SWT. Maka jika ada orang hebat, kata Sayyidina Umar, sukses dan berhasil, lihatlah 2 wanita, siapa istrinya dia dan siapa ibunya dia. Untuk itu, wahai mempelai Rizka Safitri Damayanti, berusaha Anda menjadi istri yang solihah. Hanya istri yang solihah, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, wa auladuhu abrar, punya anak yang cerdas, yang pinter, yang selalu melakukan kebenaran, punya anak yang soleh dan soleh. Wis masih sampai sugih, omai tingkat sawai 10 hektar, mobilnya ya mobil yang sekarang lah, yang seharga 1 miliar itu, kebunnya 10 hektar. Tapi jika punya anak tidak soleh dan solihah, ngeluh rasanya das. Anaknya kecekel polisi oleh narkoba, di penjara 5 tahun, dikeroyok waras, masuk ke penjara, kecekel RTP itu nyolong memean. Segini ngeluh rasanya obat. Tidak akan bisa bahagia rumah tangga kalau belum dilengkapi punya anak yang soleh dan soleh. Saestu. Maka Anda berdua, wahai mempelai, Anda harus punya cita-cita, saya, anak saya harus lebih baik daripada saya. Harus punya begitu. Anak saya nanti harus lebih pintar ngajinya, harus lebih tekun ibadahnya, sekolahnya harus lebih tinggi daripada saya. Kalau Anda berdua punya cita-cita seperti itu, wahai mempelai, Anda telah berkontribusi kepada kemajuan agama Islam 50 tahun yang akan datang. Bagaimana sih Islam 50 tahun lagi? Jawabannya adalah anak-anak sampean. Karena anak-anak sampean calon pemimpin 50 tahun yang akan datang. Siapa nanti 50 tahun lagi
lurahnya, camatnya, polisinya, tentaranya, siapa bupatinya, gubernurnya, menterinya, presidennya? Jawabannya adalah anak sampean nanti. Saya ketahuan. Sopo imam tahlil, imam yasinan, imam sholawatan, imam istighosah, sing khutbah nang masjid, sing imam nang masjid. Saya ketahuan mana calonnya anak panjenengan wahai mempelai Tuhan. Niku pemimpin saya ketahuan mana Pak? Dalam sampai tengah kulon ini saya ketahuan mana ini nang kuburan kabel. Gak ono Pak sampai Pak saya ketahuan mana entek nih Bu. Nek kula insyaallah tasih. Insyaallah. Boten rambut kula putih ini rambut kula putih dari tua kesalahan sampun. Ya Allah. Ya tidak harus jadi kiai, nanti anak sampai tidak harus jadi kiai, tapi soleh solihah di posisi manapun. Kena-kena tempat-tempat penting diisi anak-anak kita Pak. Anak sampai harus jadi lurah, jadi camat, jadi pengusaha, jadi tentara, jadi polisi, harus begitu. Pos-pos penting diisi anak-anak kita. Loh, lek wis lurai soleh, camate soleh, bupati ini soleh, gubernur soleh, TNI ini soleh, Polri ini soleh, akan tercipta negara yang baldatun thayyibatun. Lah polisi ini kowe sambung ya angel. Pengawal pribadinya aja dia tembak, apalagi orang lain yang kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh. Jadi apa bela lagu di sana? Praktek gak tepat. Wis kumpulan wong saleh anake dipondokno, dingajekno kumpulan wong saleh. Wong tua niku bupati tirakat kaping papat kudu weten ingkang luwe pateng kosong Senin Kamis. Wong lek wetenge luwe mesti betah meleh. Nek betah meleh kaping 5 dikir wengi ingkang suwe mesti betah meleh betah wiritan nggih mboten. Mergone wetenge luwe. Jadi wong biyen ampu-ampu dungane mandi-mandi, mergo wong biyen iku titik mangane, titik turune. Lah wong saiki titik mangan, titik turu. Nggih, bedane titik niku karo wong biyen. Lek wong biyen titik mangane, titik turune. Wong saiki titik mangan, titik turu. Makane keblok-keblok. Masya Allah, ini mula mempelai berdua, monggo dengan boleh konco sing tepat. Oh, kayak anu semaan Quran, senengane wong soleh, kumpulan wong soleh melo teko. Ono sholawatan teko. Meeting dalu wonten teng lapangan di Monogoro Habibsen. Kali Presiden Jokowi hadir mengawali satu abad Nahdlatul Ulama. Kenapa ditempatkan di Banyuwangi? Karena Banyuwangi saat ini PCNU terbaik se-Indonesia. Tepuk tangan untuk PCNU. Akhirnya nempat di Banyuwangi. Nanti puncaknya di Februari, tanggal 8 atau 9 di lapangan Sidoarjo Surabaya sana, di Delta sana. Nanti puncaknya di sana. Tapi sekarang di awal dari Banyuwangi besok malam. Dan tadi pagi sudah hadir pengurus PBNU termasuk Gus Yahya sudah hadir tadi pagi dan naik pesawat. Dan besok Presiden itu bawa pesawat pribadi. Kalau tadi saya bawa mobil pribadi. Demi Allah bawa mobil pribadi. Nah ini puncaknya besok malam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai,
Wahul atau terakhir wa ayyakuna rizquhu fi baladi, usaha rezekinya di negaranya sendiri. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Denpasar, Surabaya, Jakarta itu masih wilayah negara Indonesia. Syukur-syukur usaha rezekinya di provinsinya sendiri, lebih nikmat di kabupatennya sendiri, apalagi di desanya sendiri. Kena-kena mempelai berdua, Mas Fandi, Ahmad, sampai boleh rezeki ini kena-kena jam itu isu metu nih seret, jam 4 sore gitu kayak itu Bali kena-kena apa? Enggak ono bujune sampean. Oh, coba boleh rezeki jam itu isu metu seret, 7 tahun lagi teko. Iki rumah tangga kayak iso bahagia. Angel. Kalau diprotes sampai yang Banyuwangi, baik, ojo muni ngono Pak Yai. Lha apa sing nglakoni lho kula Pak Yai. Nyatane kula bahagia Pak Yai. Kula mboten nate balik 12 tahun Pak Yai. 12 tahun kula mboten balik ke Cina. Nyatane kula bahagia, bojo kula nggih bahagia. Pelakunya saya Pak Yai. Sampai ndak pelakunya kok ngomong gak bahagia. Padahal saya pelakunya saya bahagia. Loh, sampai nafkahi di Nabi bujur sampai Pak Yai, tidak ada barang sulit Pak Yai, nafkah pada istri saya, sekarang ada HP Pak Yai, langsung video call di, aku transfer duit nang Bank BRI di 15 juta dalam tempo 2 hari Pak Yai, nyampe di Bank BRI Banyuwangi Pak Yai. Apa yang sulit sekarang Pak Yai? Tak jawab le, duit kertas, lu transfer lewat BRI nyampe le, terus ini iya transfer tuli, caranya transfer tuli ini ya. Ayo pada dengar khusus tak transfer 05 COD ya, bayar di tempat COD. Betul sakit Pak, betul. Ya Allah Pak, ketika kita akan nikah, wahai mempelai berdua, Anda sudah bersumpah. Memang syariatnya sumpah di hadapan penghulu, syariatnya, hakikatnya sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seorang suami wajib memberi nafkah lahir, wajib memberi nafkah batin. Nafkah batin wajib hukumnya. Kenapa menjadi wajib nafkah batin? Karena dengan nafkah batin itulah akan lahir generasi Islam yang berikutnya dan berikutnya. Nggih betul? Manuk emprit niku, manuk emprit sampeyan sumber manuk emprit, manuk cilik niku. Ya Allah, arep gawe anak, gawe omah dhewe, Pak. Mudu ana pring dijukuk didekek numpang, mudu maneh ana binting dijukuk didekek nampang. Mari ngono damen dijukuk didekek nang dhuwur pring mawon betul binting. Anake 5 nangis nang pangeran Gusti, anak kula 5 butuh nedo ya Allah, kula tak patus rezekine panjenengan. Jam 7 sumber iki metu. Jam 2 sore balik, anake didulang. Kula mboten nate semerep ana emprit metu jam 7 isuk. 7 tahun lagi teko. Sumpah gak tahu betul. Perasaanku ya gak lulus sekolah emprit nih. Nggih mboten sarjana ya. Rumah kayak dewe tanggung jawab sama keluarga. Jadi orang rumah tangga delok emprit kudu isin, Pak. Malu sudah ya. Nggih betul? Ijazahkan duwe, sarjana yoga. Yakin nang pangeran. Nyatanya omahan anak-anak ini sampai anak iso mabur, iso golek rezeki dhewe-dhewe. Masya Allah nih. Para bapak, para saudara ingkang hormati, ingkang cintai, sampai-sampai Allah Ta'ala dawuh teng Al-Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istrimu pakaianmu, kamu pakaian istrimu. Suami istri diibaratkan pakaian. Apa sih pakaian? Pertama, nutupi aurat. Niki dawuh Kanjeng Nabi, nggih muga-muga mempelai berdua ning saged nglampahi nggih
Dan ini muga-muga paling ono judul langgeng dunya ngantos akhirat, rezekine kathah halalan kah. Muga-muga putra-putrine soleh lan solihah, putra-putri ingkang manfaat datang agama, keluarga, nusa dan bangsanya. Begitu kirang laku ilmu pangapunten ingkang kathah. Wallahu bil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi